Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. selamat malam semuanya. Gimana kabarnya? Selamat malam. Baik. Yang lain mana nih? Yang respon cuman satu orang aja. Waalaikumsalam. Oke, oke. Udah kelihatan belum yang saya share? Udah, Udah. Cukup udah. jelas atau perlu saya zoom lagi? Sudah jelas. Udah jelas. Oke. Mungkin ini apa namanya? Kita bahas santai aja kali ya. Oke, di sini ada apa namanya? Ya, kisi-kisi mungkin ada soal yang apalah saya juga nggak tahu. Oke, jadi di sini untuk soalnya nggak dikasih tahu secara rinci untuk angkanya. Jadi mungkin nanti ketika ngerjain yang emang nggak ada angkanya, bentar. Oke. Misalkan nggak ada angkanya, kita bikin angka sendiri aja, ngasal gitu ya. Untungnya ada kalkulator ini nggak apa-apa. Oke, kita mulai dari nomor 1. Di sini nanti akan ada 30 soal, kurang lebih 30 soal ya. Nah, tapi ini soalnya kalau dibandingin sama tugas, tidak terlalu serumit tugas, karena pertanyaannya sudah spesifik ya, bukan beranak cucu gitu. Oke, soal nomor 1, katanya sebuah benda ada bermasa gitu ya. Jadi dia punya masa nih. Nah, anggap aja saya sebut saja 200, mungkin 200 gram kali ya. 200 gram. Kemudian dipercepat dari keadaan diam hingga kecepatan 36 kilometer per jam. Nah, itu soalnya. Berapa usaha yang dilakukan gitu ya. Oke, so dari nomor 1, kita anggap saja kita di sini ini ya, ketika kalian ngerjain tulis diketahui ditanya itu sebenarnya ya diketahui ditanya tuh tidak harus dalam bentuk tulisan apa namanya secara teoritis gitu ya. Kalau emang misalkan mau digambar aja gitu ya, digambar kayak gini juga nggak apa-apa. Nah, jadi di awal di sini ada V0-nya tuh 0, kemudian dipercepat nih gitu ya kan. Dipercepat sehingga dia bisa berpindah seperti ini sampai ke daerah sini, di mana ditanya di sini ada masanya 200 gram. Kemudian di sini VT atau V2 gitu ya, bebas. VT-nya adalah sebesar 36 kilometer per jam. Nah, tapi di sini saya bakal nanya ya sekaligus mereview gitu ya. Sejauh apa sih pemahaman dasarnya gitu ya. Nah, yang ditanya adalah W. Nah, kira-kira untuk menghitung W ini pakai apa gitu? Pakai pendekatan apa yang bisa digunakan? Berapa? Oke, ntar kemaman kan. Ayo, kira-kira untuk menghitung usaha yang dilakukan terhadap pada benda ini supaya bisa dari awalnya diem menjadi dia bergerak dan menjadi kecepatan 36 kilometer per jam tuh kira-kira pakai pendekatan W yang mana gitu. Ya, kira-kira ada yang bisa bantu jawab? Ayo. Soalnya di sini W itu ada dua. Ada dua pendekatan. Kira-kira ada dua pendekatan tuh pendekatannya apa aja coba dan mana yang bisa dipakai gitu sekiranya. Berarti boleh di ini dulu nggak? Yang nggak. Oke, udah aman. Oke, kira-kira untuk W-nya gimana nih? Pakai pendekatan yang mana? Kalau emang misalkan nggak bisa ngomong atau mikrofonnya atau apa, boleh di chat aja di ini di kolom chat aja, nggak apa-apa. Kira-kira pakai W-nya yang mana gitu? Itu dulu. Sekaligus review kita ya.
Atau saya ini nih. M kali A. M kali A. M kali A itu mah F. W itu tidak ada M kali A. W itu ada dua pendekatan, ya. Nah, tapi thanks juga nggak apa-apa, udah berusaha. Ya, jadi W itu sebenarnya ada dua pendekatan yang bisa kita pakai, yaitu adalah delta energi, perubahan energi dengan definisi awalnya, yaitu adalah gaya yang terjadi yang menyebabkan perpindahan posisi, gitu ya. Jadi bisa kita tulis sigma F dikalikan dengan delta S. Nah, ini tuh perpindahan. Perpindahan ini perubahan energi gitu. Nah, kira-kira mau pakai yang mana? Yang kedua. Pakai yang kedua. Kenapa pakai yang kedua? Karena perpindahan. Karena perpindahan. Kalau pakai nomor satu bisa nggak? Itu dulu saya tanya. Pakai yang atas nih bisa nggak? Apakah harus pakai nomor 2 kalau nomor satunya nggak bisa gitu? Karena kalau berdasarkan soal, saya lebih condong menggunakan nomor satu. Kenapa? Karena walaupun emang perpindahan, apakah ada gayanya? Itu dia. Di sini nggak ada gaya, gitu loh. Jadi, karena nggak ada gaya, maka kalau kita mau pakai nomor 2, dia udah gugur. Karena F-nya nggak ada. Karena gini, saya tanya, kenapa dia bisa dipercepat? Karena ada gaya. Gitu kan ya? Ada gaya, intinya entah didorong lah, entah diapain lah, kan gitu ya. Entah dipukul, entah disentil gitu ya kan. Dia bergerak nih, dari diam jadi bergerak. Nah, tapi permasalahannya adalah F-nya nggak ada gitu. Maka bukannya artinya ini kurang pas aja bisa dipakai karena F-nya nggak ada. Nah, maka lebih cenderung pakai yang pertama. Nah, di mana sebelum kita mengerjakan, apakah ini bisa langsung kita kerjain? Atau kita harus melakukan sesuatu terlebih dahulu? Ayo, itu dulu. Ini dasar banget loh. Jadi jangan sampai kelewat tahapan ini atau dasarnya ini. Kira-kira kalau misalkan dengan informasi soal di sini, terus apakah kita langsung bisa ngerjain W sama dengan delta E? Atau kita harus melakukan sesuatu terlebih dahulu? Di sini satuannya joule ya. Ngikutin soal. Ayo. Menurut kalian kira-kira ini bisa langsung nggak dikerjain? Atau emang harus ada melakukan sesuatu terlebih dahulu? Harus melakukan sesuatu terlebih Apa dahulu. tuh? Bisa dikerjakan langsung. Iya, kenapa tuh emang? Kenapa kok nggak bisa dikerjain? Ya, kenapa nggak bisa langsung dikerjain? Why? Kan harusnya udah tinggal rumus, tinggal masukin dong kan gitu harusnya. Nah, emang apa tahap yang kelewatan atau yang harus dikerjain terlebih dahulu? Sebelum kita kerjain ke W sama dengan delta E. Apa yuk? Satuan. Satuannya. Satuan. Iya, satuannya gimana? Satuannya Harus jadi kilogram. yang gram jadi kilogram, terus kilometer per jam jadi meter per sekon. Kenapa? Karena di sini usahanya atau energinya ini dalam satuan joule, satuan sistem internasional. Jadi ketika kita misalkan anggap aja satuannya belum internasional punya, ya kita harus rubah gitu. Karena di sini kita bukan membandingkan, kita menghitung gitu ya. Nah, berarti di sini kalau 200 gram tuh berapa kilogram? 0,2 ya. Nah, karena dibagi 1000. Nah, kalau misalkan 10 kilo 36 km per jam jadi berapa meter per sekon? Ayo. 10 meter per sekon.
ya. Nah, oke, ya udah, barulah kita kerjakan W sama dengan delta E. Delta E apa? Delta E K. Nah, perubahan energi kinetik. Ya sudah, berarti W sama dengan EK2 kurang EK1. Berarti W sama dengan setengah kali dengan VT kuadrat, karena ini posisi kedua lah ya. Nah, ini adalah posisi keduanya, ini posisi yang pertama. Nah, dikurangi dengan setengah kali M kali dengan V0 kuadrat. Ya, ya sudah, berarti W sama dengan setengah kali 0,2 kali dengan 10 kuadrat kurang setengah kali dengan 0,2 kali dengan 0 kuadrat. Otomatis ini hasilnya 0. Ya langsung berarti ya tinggal kita hitung depannya aja ya. Berarti W sama dengan, nah ini juga boleh dicoret ya, sama-sama bagi 2. Jadi ini 0,1. Berarti jawabannya berapa? 10 ya harusnya. 10 Joule. Nah, kurang lebih seperti itu untuk nomor 1. Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk nomor 1? Untuk nomor 1 ada yang mau ditanya dulu nggak? Ayo. Kira-kira di nomor 1 ada yang mau ditanyakan tidak? Ayo, gimana? Nomor 1 ada yang mau ditanya nggak? Kali aja mungkin ada yang masih bingung di tahap-tahap tertentu. Ingat loh, ini masih soal dasar loh ya. Ayo, kira-kira ada yang mau ditanya dulu nggak? Terkait dari tahapan gitu, misalkan dari yang diketahuinya, terus apa namanya, informasi di soalnya, terus ngerjain hasilnya sampai berapa, ada yang mau ditanya nggak? Enggak. Nggak ada. Oke, saya nanya ya. Nah, saya mau nanya deh, 36 km per jam jadi 10 meter per sekon tuh gimana? Ayo. How we can get 36 km per hour, so the conversionnya tuh 10 meters per second. Kira-kira dapat dari mana tuh? Ya, dapat dari mana tuh si siapa? 10 angka 10-nya. Kira-kira dapat dari mana? 36 kilometer dijadiin meter, 36.000 meter. 600. Terus 1 jam kali 6 kali sekon itu 3.600. 36.000 bagi 3.600, 10 meter per sekon. Nah, kalau semisal saya balik, cara ngerjainnya gimana? Jadi 36 km per jam. 10 meter kali 1.000, Kali sekonnya 1.000. dikaliin 3.600. Kok kali 1.000? Jadi Ya benar, 36 juta bagi dong. 1.000. Jadi 36 juta dong. 10 dibagi 1.000. Terus 10 dikali 3.600 dibagi 1.000. kenapa dikali 3.600? Karena 1 jam 360 second. 3.600 detik. Nah, Oh iya, detik. terus berarti Nah, ada. satu sekonnya dibagi 3.600. Harusnya gitu dong. Nah, kenapa tuh bisa kali jadinya? Ayo. Kenapa? Soalnya kalau misalnya prosesnya ke yang ini emang bisa pakai konsep itu yang satu-satu. Tapi kalau kayak gini, kalau misalkan meter ke kilometer bagi 1.000, terus sekon ke jam, maksudnya dibagi gitu, jadi kali atau gimana? Ya, karena kalau dibagi
Jadi dibagi 3.600 atau dibagi gimana tuh? Ayo. Ayo. Dikali 3.600. Nah, maksudnya kenapa kok bisa dikali 3.600? Sedangkan dari sekon ke jam itu bukan dikali, tapi dibagi atau ya seperti 3.600-nya lah. Gitu. Kenapa bisa dikali? Ayo, ayo, ayo. Nah, hati-hati loh. Ini nanti konversi satuan bisa berbahaya loh. Nah, jadi 36 km per jam sebenarnya bisa kalau mau satu-satu boleh ya. Mungkin kalau biasanya di matematika atau jam matematikanya anak SD gitu ya kan, atau mungkin SMP kan memang nggak terlalu spesifik banget ya masalah satuannya. Bahkan satuannya tuh jarang banget kalau misalkan menjelimet seperti ini. Nah, ini biasanya saya biasa ada dua, cuman saya biasanya pakai cara yang kayak gini. 36 itu saya kali dengan sesuatu yang ada pecahannya gitu ya kan, karena per gitu ya. Nah, saya rubah ke meter per sekon. Nah, kilometer ke meter itu kali 1000. Nah, terus habis itu jam ke sekon itu kali 3.600. Nah, kalau misalkan angkanya sudah sama persis, ya kan? Artinya kan berarti ini sesuai pada tempatnya nih, karena kita maunya kali gitu loh. Nah, jadi biarkan saja nih 1000-nya ada di atas, 3.600-nya ada di bawah. Jadi jatuhnya kayak 36 kali 1000, terus kemudian dibagi dengan 3.600. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini dikali 1000-nya dia tetap di atas, 3.600-nya dia tetap di bawah. Ya, wait. Nah, jadi ini dia biarkan dikali 1000, ini jadi jatuhnya tuh kayak yang tadi dibilang dari kilometer 36 kilometernya kali 1000, kemudian tetap dibagi 3.600. Maka dari itu ya tinggal kita oret-oret, ya jawabannya jadi 10 meter per sekon. Nah, tapi bagaimana kalau 10 meter per sekon ke kilometer per jam? Kenapa kok bisa dikali dengan 3.600 kan gitu ya? Nah, ini juga sama. Jadi set gitu ya kan. Nah, kilometer per jam. Nah, oke. Nah, jadi kalau semisal dari meter ke meter gitu ya. Mungkin ini saya tulis rada ke bawah lagi lah. Dari meter ke meter, dari meter ke kilometer itu diapain? Kalau dalam bentuk kali deh saya tanya. Kalau dalam bentuk kali gimana? Kali 1000. Kali 1/1000 gitu ya. Kan meter ke kilometer. Iya, dibagi 1000. Ya dibagi 1000 atau dikali 1/1000 kan ya. Kadang kan kalau dalam matematis kan ya tinggal ditukar aja ya kalau dikali ya. Terus habis itu kalau misalkan dari sekon ke jam, 1/3600. 1/3600. Nah, kenapa kok bisa dari 1/3600 gitu ya? Jadi dikali di sini dikali. Karena hitungannya kan begini. Ini kan kita mau kali. Jadi dia 1/1000 kan. 1/1000. Terus bawahnya lagi dikali 1/3600. Nah, maka ini kalau misalkan kita hitung gimana nih? Hitungan ini daripada ini. 1/1000 dibagi dengan 1/3600. Maka jadinya adalah 3.600 per 1000. kali 3.600 per 1 gitu kan ya. Jadi 3.600 per 1000. Nah, maka dari itu biasanya saya bikinnya adalah kalau misalkan dia dibagi gitu ya, alias dikali 1/1000, maka otomatis dia nanti akan pindah ke bawah akan pindah posisi gitu. Jadi ini 10 dikali. Nah, 1000-nya bukannya di atas tapi di bawah. 3.600-nya dari dia di bawah jadi di atas. Gitu ya. Tapi bebas ya kalau misalnya mau pakai yang kayak gini juga nggak apa-apa. Nah, kilometer per jam
Sehingga ini kalau dihitung ya jawabannya adalah 36 km per jam. Nah, kenapa tadi saya tanyain gini? Karena jangan sampai ini sesuatu yang dasar itu menghambat gitu loh. Kayak ibarat kata jangan sampai disuruh ngitung perkalian tapi penjumlahan aja nggak bisa ngitung, kan repot gitu kan. Gitu. Oke, jadi untuk nomor 1 seperti ini kurang lebih ya. Bentar. Sorry. Tunggu, bentar. Add page. Oke. Lanjut ke nomor 2 berarti ya. Oke. Nah, nomor 2. Sebuah gaya konstan, berarti ada F di sini, bekerja pada suatu benda, saya nggak tahu, sejauh pada arah yang sama. Nah, sebuah gaya konstan bekerja pada suatu benda, saya anggap aja serat 20 apa namanya 200 mn gitu ya. Kemudian sejauh pada arah yang sama, terus habis itu ternyata wait. Misalkan ternyata pada sebuah benda sejauh misalkan berapa nih ya, 0,02 kilometer. Berapa usaha yang dilakukan? Berarti nomor 2 kita gambar ya, set, kemudian ada benda ya kan, yang dimana ini tuh ceritanya didorong dengan besar F sebesar 200 mn, kemudian dia tuk gitu ya, jalan ya, hingga dia pindah ke sini, dimana dari sini ke sini katanya delta S ya 0,02 km. Nah, yang ditanya adalah W-nya. Nah, kira-kira ngitung W-nya pakai apa nih? Apakah masih pakai delta E yang ada seperti di sini, atau pakai yang W sama dengan sigma F kali delta S? Yang kedua, Kak. Ya, yang kedua ya. Oke, karena apa? Ada F-nya. Nah, di sini ya udah langsung aja W sama dengan sigma F kali dengan delta S. Nah, tapi yang saya mau nanya adalah apakah bisa langsung kita kerjakan? Yang adalah apakah bisa langsung kita kerjakan? Ayo, kira-kira apakah bisa langsung kita kerjakan? Atau ada melakukan sesuatu terlebih dahulu? Ubah satuan lagi. Ubah satuan lagi, oke. Nah, mana yang perlu dirubah satuannya? Delta S. Delta S. Delta S jadi berapa? Ayo, 0,02 km. Berarti kalau misalkan dirubah ke apa? Ke meter. Ke meter. Berapa tuh? Dikali 1000 ya. Jadinya berapa tuh? 20 meter. Ya. Kan dari kilometer ke meter dikali 1000 ya. Oke. Nah, terus apakah sudah selesai? Bisa langsung kita lanjut ke perhitungan W-nya? Apa ya? Apakah bisa langsung kita hitung? Ayo, kira-kira gimana? Apakah bisa langsung kita hitung? Atau ada perlu yang kita rubah lagi?
Halo, halo. Ayo, ayo, gimana? Perlu kita rubah lagi atau enggak? Atau ada yang perlu dirubah lagi enggak? Atau sudah gini aja, langsung kita masukin angkanya. Halo, halo, halo. Ayo, kira-kira gimana nih? Dilihat dulu coba satuannya. Apakah sudah sesuai dengan biasa yang dipakai supaya menghasilkan joule atau Enggak, tidak? Nah, yang mana? F-nya udah sesuai belum? Ya, belum. betul. MN-nya ke N. Nah, gimana caranya? Dibagi 1000. Dibagi 1000. Nah, karena gini ya, ini kita berhitung karena biasanya fisika itu konversi satuannya itu sangat merumitkan. Makanya kita pinjem tekniknya matematika, yaitu adalah pakai begini aja. Ya. Ini pun juga sama nih, kalau semisal ini mau dirubah jadi seperti ini. 0,02 kali 10 pangkat 3 meter boleh ya, tinggal atur aja. Tapi mungkin kalau misalkan ini biar ini ya sudahlah, biarkan begini aja ya. Nah, atau kalau emang misalkan emang gampang dihitung ya sudah, ini jadi berapa nih? 0,2 Newton ya. Oke, so berarti W sama dengan sigma F-nya adalah 0,2 dikali dengan 20. Berarti W-nya berapa? 4. 4 ya, 4 joule. Nah, jadi kalian harus apa namanya, tahu nih awalan-awalan satuan nih. M itu adalah mili. Kalau semisal anggap aja kalau ini bacanya apa? Apa tuh kalau ini? Misalnya saya sebut ini mikro. Ya betul kalau itunya. Kalau misalkan ini disebutnya mu ya, mu gitu. Ada mu, ada ini ya, ini mu. Mu itu adalah 10 pangkat min 6 ya. Ini tuh kalau misalkan di yang versi gedenya tuh mega ya. Mega 10 pangkat 6-nya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanya nggak? Nomor 2. Saya lanjut aja ya kalau gitu. Nah, nomor 3, jika suatu benda bergerak melingkar dengan kecepatan sudut dan momen inersia, kecepatan sudut omega dan apa namanya? Mungkin kecepatan sudutnya adalah W dan kemudian momen inersianya adalah I, maka energi kinetik rotasinya tuh apa? Nah, ini juga dasar banget nih. Eka rotasi, eka rotasi sama dengan setengah kali dengan I kali dengan omega kuadrat. Ya. Nah, ini omeganya itu sama dengan W, tapi ya sudahlah, ini kita sebut saja omega aja langsung lah ya. Jadi untuk nomor 3 atau 3 ini disuruh ngitung, cuman nanya aja nih rumusnya gimana terkait dengan energi kinetik rotasi. Jadi energi kinetik rotasi itu adalah setengah kali dengan I kali dengan omega kuadrat. Yang nanti I-nya ini bergantung sama bendanya. Macam-macam lah ya. Bergantung dengan benda tegarnya. Nah, kalau misalkan bergantung sama benda tegar dan dia bukan partikel, maka rumusnya I itu adalah K dikalikan dengan MR kuadrat. Ya, I sama dengan K kali dengan MR kuadrat. Biasanya begini ya. Nah, tapi kadang enggak, ini sih enggak juga sih ya. Mungkin jadi biarkan aja lah seperti ini. Karena ada beberapa yang benda tegarnya pusat rotasinya berubah dan nanti akan ada yang namanya pakai plus minus tuh, ya. Oke, itu untuk nomor 3. Nah, nomor 4.
Suatu proses termodinamika di mana gas ideal dipanaskan pada volume tetap. Oke, karena dia volume tetap namanya adalah proses isohorik. Menghasilkan peningkatan suhu dari sekian menjadi sekian. Misalkan ini 10 gitu ya kan. 10 derajat Celcius menjadi 30 derajat Celcius. Nah, jika kapasitas panas pada volume tetap diketahui, ini angkanya nggak tahu berapa, maka kerja yang dilakukan oleh gas ini gimana? Oke, ada yang tahu untuk menghitung W-nya gimana? Nah, jadi dalam proses isohorik W-nya itu 0. Gitu ya. Jadi isohorik dan isotermal, enggak isohorik, isobarik ya. Jadi untuk W-nya isohorik sama isobarik itu pakai rumusnya adalah P dikalikan dengan delta V ya. P dikalikan dengan delta V. P dikalikan dengan delta V. Nah, delta V di sini itu apa? Ya, V2 dikurangkan dengan V1. Nah, katanya V2 itu sama dengan V1 katanya kan di sini di soal volume tetap. Berarti V1 sama dengan V2. Berarti kalau kita hitung hasilnya 0. Berarti kalau kita hitung W sama dengan P dikali 0, maka nilai W-nya adalah 0 ya. Jadi untuk nomor 4 ini jawabannya adalah yang C. Nah, ini bisa dikerjain karena ini teoritis sekali. Nah, lanjut ke nomor 5. Suhu suatu zat naik dari misalkan tadi kayak tadi mungkin dari 10 derajat Celcius menjadi mungkin ini aja berapa ya, 27 derajat Celcius menjadi 127 derajat Celcius. Masa zatnya itu setengah kilogram. Terus kalor jenisnya itu adalah, aduh, saya nggak apa lagi. Oke, misalkan ini satu barang ya, yang dimana kalor jenisnya itu adalah 900 Joule per kilogram Kelvin. Dan yang ditanya adalah Q-nya berapa? Yang ditanya adalah berapa banyak kalor. Oke. So untuk nomor 5, kira-kira yang diketahui apa aja? Bisa bantu saya? Untuk nomor 5 diketahui apa saja? Apa ya? Kira-kira yang dikasih tahu apa aja? Suhu kenaikan suhu, massa zat, Ya, kalor simbolnya jenis, simbolnya apa? T, M, T, no. rho, Ada yang diketahui yang pertama adalah ada T1 27 derajat Celcius, T2-nya adalah 127 derajat Celcius. Kemudian ada M, betul, M-nya adalah 0,5 kilogram. Dan kemudian ada kalor jenis apa ya simbolnya? C ya kak. C ya, C-nya C kecil ya. Karena nanti akan ada C gede. C gede itu kapasitas kalor yang biasanya tuh dipakai di kalorimeter kayak gitu kurang lebih. 900 Joule per kilogram Kelvin. Nah, yang ditanya adalah Q-nya. Dan kira-kira sebelum kita atau kita lanjutin dulu, kira-kira kalau kita mau menghitung ini pakai rumus apa? Kira-kira
Q-nya itu sama dengan apa? Berdasarkan informasi di soal. Ada T1, T2, ada M, ada C. Kira-kira ngitung Q-nya gimana? M kali C kali delta T. Oh, oke, betul. MC delta T, macet ya. Oke. Nah, tapi sebelum kita lanjutin, apakah bisa kita langsung hitung atau kita perlu merubah sesuatu? Atau kita harus melakukan sesuatu atau merubah satuan? Merubah satuan suhu Karena Kelvin karena dari awalnya derajat Celcius menjadi Kelvin gitu. iya Ya, mungkin betul. Nah, tapi perlu diperhatikan. Sebenarnya ini tuh kalau mungkin kadang kalau misalnya nggak ngejelasin secara spesifik, takutnya kadang ada miskonsep nih. Nah, ini tuh sebenarnya bisa langsung dikerjain tanpa merubah satuan. Kenapa? Oke. Nah, jadi gini. Coba, semisal nih ya, nanti saya compare ya. Ini kalau misalkan dirubah jadi Kelvin, gimana deh gitu? Diapain? Ya, berapa? Dirubah ke Kelvin dari derajat Celcius ke Kelvin tuh. Gimana tuh? Ayo. ditambah 273 Ya, tambah 273. Sehingga jadi dia 300 Kelvin ya. Nah, terus yang ini jadi 400 Kelvin. Ingat ya, Kelvin tidak ada derajatnya ya. Oke. Nah, ini kalau kenapa tadi saya bilang bisa langsung, bisa enggak? Bisa langsung. Karena gini, sebenarnya kalau kalian perhatikan delta T kalau kita tanpa rubah ya. Nah, ini kita bahas delta T tanpa posisi ngerubah. Ada nanti kita bandingkan delta T ini tanpa merubah sama kita rubah dulu. Nah, tapi di sini nanti rubahnya kita nggak pakai ini ya. Nah, kalau tanpa itu kita rubah, berarti delta T-nya sama dengan berapa ngitungnya? Delta T itu kan T2 kurang T1 ya. T2 kurang T1. Jadinya berarti 127 kurang 27 gitu ya. Maka delta T-nya adalah 100 100. derajat Celcius gitu ya. Nah, kalau semisal kita rubah, jawabannya sama nggak? Beda. Sama-sama 100 kan? Eh, Nah, loh, kenapa sama? Ayo, kenapa kok bisa sama? Kok jadi kayak nggak guna kita ngerubah satuan gitu? Ayo. Ayo, kira-kira gimana tuh? Tumben kok ini dirubah, nggak rubah sama aja. Why? Ayo, kenapa? Yang satu atasnya derajat Celcius, yang satu bawahnya Kelvin. Karena penambahan dan pengurangan, betul, bukan pengali atau pembagi. Nah, jadi kalau di sini kalau kita jabarkan delta T-nya itu adalah 127 127 tambah 273. Kemudian ini kita kurangin lagi dengan atau ini deh saya tulisnya di ini, saya pindah ke atas sedikit. Nah, jadi ketika kita merubah kayak gitu ya kan. Nah, ini bisa kita hitungnya tuh begini. 127 tambah 273 gitu ya kan. Dikurangin dengan 27 tambah 273. Nah, di sini kalau kita hitung gimana? Habiskan 273-nya. Tinggal kita hitung 127 kurang 7. Jadi jawabannya jadi 100.
gitu. Jadi karena dia jadi kalau dalam kasus ini gitu ya, tapi lebih baik lebih baik dirubah saja gitu ya. Jadi biar apa sih namanya, biar satunya tuh biar pas gitu. Itu adalah dasar yang emang sebenarnya nggak boleh diiniin. Ah, nah kan kecuali kalau emang udah tahu nih, bisa bedain kapan perlu rubah, kapan enggak. Bahkan sebenarnya di sini ya, sebenarnya perlu nggak kalau misalkan nomor 2 ini harus dirubah? Bisa aja nggak dirubah kalau satuannya nggak bukan joule. Bisa jadi milijoule lah, apalah gitu ya kan. Nah, tapi karena berhubung ini ya sudah kita rubah saja gitu ya, biar menyesuaikan. Berarti Q sama dengan M-nya 0,5 kali 900 kali 100. Berarti berapa tuh? Ini kalau dihitung jadi 50 kali 900 45.000 ya. 45.000. Atau kalau misalkan kalau mau dirubah, bisa dirubah jadi apa kira-kira? Ayo, kira-kira kalau misalkan ini dirubah nih satuannya nih, saya nggak mau lah 45.000 joule. Kira-kira kalau dirubah enaknya kemana nih? Biar angkanya. Kilojoule. Jadi kilojoule ya, jadi kilo, jadi dibagi 1000. 45 kilojoule ya. Karena di sini kalau kita tuliskan jadinya 45 kali 10 pangkat 3 joule. Nah, 10 pangkat 3 di sini itu setara dengan yang namanya kilo ya. Setara dengan kilo gitu. Oke, sampai nomor 5 ini ada yang mau ditanya dulu nggak sebelum lanjut? Ayo. Oke, ayo gimana? Dari sampai nomor 5 ini ada yang mau ditanya terlebih dahulu nggak? Kalau ada yang mau ditanya nggak apa-apa, silakan. Mumpung ini kita belajarnya masih dasar loh ya, bukan soal sesusah atau sembelibetnya tugas. Di tugas itu soalnya lebih melibet loh, analisisnya lebih panjang karena soalnya soal cerita gitu, dan ada studi kasusnya juga. Itu yang nomor 3 jadinya gimana, Kak? Apa yang nomor 3? Ya, ini jawabannya cuman A aja. Cuman A aja jawabannya, karena ini kan cuman ngitung rumus. Setengah kali I kali omega kuadrat. Cuman I-nya itu bergantung sama benda tegarnya gitu. Karena benda tegar ini banyak. Ada nanti silinder pejal, ada nanti batang lurus yang panjang, tapi nanti porosnya diganti-ganti gitu. Nah, momen inersianya kalau misalkan ini, coba ya saya. Mungkin kalau misalkan itu tuh, mungkin kalian pernah lihat yang kayak gini nih. Nih. Kayak gini. Batang homogen panjangnya L, tapi letak sumbu putarnya di lewat pusat. Maka dia 1/12. Kayak gitu. 1/12 kali ml kuadrat. Kalau di ujung jadi berubah 1/3. Nah, silinder tipis berongga itu sama kayak partikel mr kuadrat. Nah, tapi kalau silindernya tebal berongga dan ada ininya gitu ya, jadi kayak kelihatan banget perbedaan antara jadi kayak terbentuklah jari-jari dalam jari-jari luar, maka nanti ini gitu. Terus silinder pejal alias silindernya tuh solid gitu ya, dalamnya tuh keisi penuh. Nah, kalau diputar lewat pusat nanti setengah mr kuadrat gitu ya. Oke, jadi itu kurang lebihnya sebagai contoh aja, karena ya itu nanti banyak banget, yaitu kalau misalkan apa namanya ya, mungkin aja apa namanya nggak tahu ya, kalau semisal di ini di pas soal sih harusnya dikasih tahu ya, karena itu sesuatu yang nilai konstan gitu. Oke, gimana
Yang lain ada yang ditanya lagi untuk apa namanya selain nomor 3, nomor 4 atau nomor 2? Oke, ngepas banget. Oh, tinggal dikit lagi 5 ketemu 40 kilojoule. Ayo, kira-kira apa mau langsung lanjut aja? Lanjut aja ya. Oke. Nah, nomor 6. Kalor jenis air dipakai dalam banyak soal dan nilainya ini. Jika 1 kg dipanaskan dari ini ke ini, maka kalor yang diperlukan. Nah, kira-kira kalau dari soalnya aja deh, tanpa saya kasih angkanya, misalkan apa namanya, pakai rumusnya apa deh untuk nomor 6. Kita saya tanya dulu. Dari soalnya ini, kira-kira dari informasi ini, kalau jenis air dipakai dalam banyak soal dan nilainya mendekati gitu ya kan, pasti ada C-nya di sini, C air. Kemudian apa namanya, 1 kg air berarti masanya, kemudian dipanaskan dari sesuatu ke sesuatu, maka kalori yang diperlukan. Cair itu kalau nggak salah, saya lupa lagi cair itu berapa. Kayak 4200 joule per kilogram derajat Celcius kalau nggak salah tuh. Coba saya cek. Oh ya, 4200 joule per kilo, 4200 biasanya, atau kalau nggak 4180 juga ada. Ya. Nah, ini joule per kilogram derajat Celcius. Terus ada massa airnya 1 kilogram. Terus habis itu dari T1-nya ini saya bikin 15 derajat Celcius deh, atau 0 derajat Celcius. Terus T2-nya sampai dia mendidih. Titik didih air berapa? Saya tanya. 100 derajat Ya, 100 derajat apa? Fahrenheit, Reaumur, Celcius. Celcius. Ya, jangan ini, jangan ketinggalan Celciusnya, karena 100 derajat itu 100 derajat apa gitu ya kan, bisa aja Reaumur gitu. Ya sudah, berarti kira-kira ini kalau misalkan ditanya kalori yang dibutuhkan, kira-kira kita jawabnya pakai apa rumusnya? M kali C kali delta T. Ya, Q kali M kali C kali delta T. Ya, nanti tinggal masukin. Nah, pertanyaannya adalah, ini perlu dirubah nggak? Nggak perlu, karena satuannya sudah pas semua ya, kilogram, Celcius, derajat Celcius, derajat Celcius, derajat Celcius. Nah, semisal ditanya di sini satuannya saya mintanya kilojoule atau megajoule atau apalah. Kira-kira C air ini perlu dirubah nggak? Ya. Perlu dirubah nggak? Ya, perlu dirubah nggak kira-kira? Atau biarkan aja 4.000, tetap 4.200 joule per kilogram derajat Celcius. Ya, kira-kira gimana? Dirubah apa biarin aja? Biarin aja, nanti di air aja sesuai permintaan. Nah, ya itu paling bijak, paling gak ribetin gitu ya. Nah, karena Q sama dengan 1 kali dengan 4.200. Nah, tapi gini, hati-hati ya. Ini 100 kurang 0 ya kan? Berarti kalau kita hitung jadinya 4.200 kali 100. Q-nya di sini jadi 421.123. Jadi 42.000. Pertanyaan satuannya apa? Joule ya, bukan langsung kilojoule, hati-hati. Nah, kalau semisal ini dirubah jadi kilojoule, jadi berapa? 420. Ya, 420 kilojoule alias dibagi 1000 ya. Oke, dan ternyata ada jawabannya yang D ternyata. Oke, itu untuk nomor 6. Nah, lanjut nomor 7.
Dua benda dengan jenis zat yang berbeda dipanaskan hingga sampai tercapai suhu akhir kesetimbangan. Prinsip yang digunakan, ayo kira-kira mana nih? Ayo, ini teoritis sekali. Ada yang bisa jawab? Nomor 7. Oke, ayo gimana? Ayo, kira-kira gimana? Prinsip apa yang digunakan nanti ketika nanti mengerjakan soal? Untuk soal nomor 7. Apa ya? Hukum satu termodinamika kah? Dua termodinamika kah? Asas Black kah? Hukum satu Newton kah? Atau hukum Archimedes kah? Gimana? Ya, jawabannya apa ya? Ayo, kira-kira yang mana nih jawabannya nih? Ada yang tahu? Ada yang tahu atau tidak untuk nomor 7? Itu asas Black bukannya Kak? Iya, asas Black betul. Ketika kita menganggap aja dua benda dipanaskan bersamaan gitu, sebenarnya bukan lebih tepat dipanaskan bersamaan, tapi ini lebih tepatnya kayak dicampur gitu ya. Nah, ini pakai asas Black nih, yang dimana yang nanti ketika nanti yang satu dipanaskan ini apa sih namanya? Yang satu lebih dingin, yang satu lebih ini nanti kan akan terbentuk setimbang tuh. Nah, yang rendah menyerap kalor, yang tinggi melepas kalor. Gitu. Makanya ini pakai asas Black ya. Yang dimana kalor yang diterima sama dengan kalor yang dilepas atau Q in, Q masuk, Q lepas gitu ya. Q masuk, Q keluar. Nah, lanjut nomor 8. Oke, nomor 8. Suatu mesin Carnot bekerja untuk reservoir panas dan reservoir dingin. Efisiensi maksimum adalah, ini saya bikin 227 derajat Celcius. Reservoirnya adalah 27 derajat Celcius. Nah, kira-kira di sini yang diketahuinya apa, ditanyanya apa, dan kira-kira pakai rumus apa? Ayo, kira-kira pakai dikasih taunya apa nih? Ini ada hubungannya sama tugas kemarin, tugas 3. Efisiensi itu sama kayak COP enggak? No, kurang itu sebenarnya dia ini cuman maksudnya yang diketahuinya dulu aja deh kira-kira gitu dulu. Itu ada T2 T1-nya Kak? Kurang bisa, tapi satunya yang mana, duanya yang mana? Bisa dispesifikan lagi? IH 227, QC 27. Tadi apa? T? Satunya yang mana? Satunya yang T1-nya 227, mm-mm. T2-nya 27 derajat Celcius. Oke, berarti pakai satu itu yang tinggi, dua yang rendah. Oke, boleh. Atau kalau emang misalkan ini, kalau mau pakai sistemnya adalah apa namanya? Apa namanya?
pakai THTC gitu ya, boleh. TH itu yang hot, hot temperature 227 derajat Celcius. TC-nya adalah 27 derajat Celcius. Tapi kalau di sini mau pakainya dia T1, di sini T1 dan di sini pakai T2 ya monggo gitu ya. Nah, lalu yang ditanya apa? Ya. Ya, kira-kira gimana nih? Koefisien kinerja. Kira-kira gimana nih? Ayo. Koefisien performasi juga bisa itu. Karena ini sedikit berbeda gitu. Nah, jadi efisiensi itu seberapa efisiensi kerjanya gitu. Yang biasanya disimbolkan dengan eta. Berapa persen biasanya. Gitu ya. Sedangkan kalau koefisien kinerja alias COP ataupun ini ya, koefisien itu tuh versinya adalah sebenarnya jauhnya adalah kebalikan. Kalau semisal efisiensi mesin apa namanya, jadi itu sepernya sih lah lebih tepatnya gitu. Karena ibarat kata kalau semakin gede koefisien, ya sebenarnya sama sih 11 12 walaupun apa namanya saling terkait lah ya. Nah, jadi untuk kita jawab ini kira-kira pakai rumus apa? Nah, pakai rumus ini 1 kurang. Nah, ini adalah T2 kurang T1. Yang ini kalau kita ini dikali 100%. Dan kalau ini kita kerjain berarti, atau misalkan kita jabarin dulu untuk rumusnya, berarti T1 kurang T2 kali 100%. Nah, kalau misalkan kita pakai koefisiennya ini apa namanya? Kalau koefisien kinerja gitu ya. Rumusnya bukan ini, melainkan T2 per T1 kurang T2. Dan itu biasanya dia ke mesin pendingin. Kalau di sini biasanya mesin Carnot itu secara umum itu adalah mesin Carnot yang panas gitu. Ya. Nah, tapi sebelum ke sini kira-kira sebelum apakah bisa langsung kita kerjain, langsung bisa kita masukin angkanya? Ya. Kira-kira apakah bisa langsung kita masukin? Suhunya dipindah ke Kelvin. Suhunya pindah ke Kelvin. Kelvin. Ya, betul, karena wajib suhu mutlak ya. Suhu mutlak. Ya sudah, berarti kalau misalkan ini yang atas berapa? 500 ya. 500 Kelvin, yang bawah 300 Kelvin. Nah, berarti etanya sama dengan 500 kurang 300 per 300. Gitu ya. Kali dengan 100%. Berarti 200 per 300 kali dengan 100%. Nah, ini sama-sama dibagi. Ini jadinya adalah sama-sama bagi 100. Ini 2, ini 3 gitu ya kan. Nah, berarti 200 per 3%.
jawabannya seperti itu ya. Biasanya 200 per 3% itu berapa ya? 200 bagi 3 itu 66,67 harusnya. Ya. Oke. 66,67%. Nah, atau kalau memang kita maksa jawab, jawabannya adalah yang D. Ya. Kayak gitu kurang lebih. Jadi harus ya ketika bahas termodinamika itu wajib suhu mutlak Kelvin. Ya. Oke. Nah, lanjut ke nomor 9. Oke, nomor 9. Sebuah batang logam panjangnya tertentu, penampangnya ini, beda suhu antara ujungnya ini, laju perpindahan sebanding dengan apa? Nah, kira-kira berarti ini nggak perlu dihitung dan nggak perlu tahu angkanya juga. Biasanya nanti ini ada simbol-simbolnya nih. Nah, kira-kira untuk nomor 9 ini adalah teoritis yang pakai rumus. Nah, pertanyaannya adalah rumusnya apa? Itu dulu. Ayo, kira-kira ketika kita bahas ini, laju perpindahan kalor melalui penghantar tersebut atau laju konduksi sebanding dengan apa? Kita mau berteori, tapi ini teorinya berdasarkan rumus, karena ini bukan teori yang A, B, C tanpa hafalan. Ini adalah teori ini. Kira-kira kalau kita kerjain teori ini pakai rumus, rumusnya apa? Ayo. Ada yang tahu? Laju perpindahan kalor. Apa ya? Ada yang tahu? Hmm. Ya, kira-kira gimana? Ada yang tahu? Untuk nomor 4, nomor 9, kok nomor 4? Ya. Kira-kira nomor 9 ini pakai apa? Ya, ada yang tahu? Kira-kira pakai rumus apa? Rumusnya adalah dasar yang dasarnya ya. Q per T sama dengan K kali A kali delta T per L. Nah, ini tuh sebuah batang logam panjangnya L, luas penampangnya tuh A, dan beda suhu antara ujung-ujungnya adalah delta T. Nah, kira-kira kalau kita lihat dari rumus ini, si Q laju perpindahan kalor itu yang ini ya. Ini laju perpindahan kalor tuh ini sepaket Q per T. Karena joule per sekon. Nah, kira-kira kalau kita lihat dari rumus ini, dia sebanding dengan apa? Apa dan apa gitu. Ya, kira-kira pakai apa? Pakai apa? Pakai apa namanya untuk si ini berhubungan dengan apa nih kira-kira? Udah ada rumusnya nih. Tinggal lihat aja. Dia berbanding lurus dengan apa? A dengan delta TK, A dengan LK, delta T dengan LK, atau K dengan LK, atau K dengan AK, atau sama TK. Ayo. Ini teoritis yang berumus. Jadi rumusnya dipakai buat analisis teori gitu. Gimana? Ada yang bisa jawab? Ayo.
Ayo, gimana? Saya kasih waktu lagi dikit, ayo. Jadi ini analisis teori namanya. Jadi ketika kalau misalnya kita tahu rumus, biasanya kayak gini cuma tinggal berpatok sama rumus aja gitu. Jadi sama kalau kalau di ibarat di matematika itu, kalau misalkan ditanya luas itu bergantung kepada apa. Nah, itu kan lihat rumusnya kan. Luas misalkan anggap aja luas eh, segitiga kah atau apakah gitu ya kan. Atau misal ya biasanya begitu. Jadi ada rumusnya tuh. Gimana? Oke. Nah, 55 menit 55 kalau nggak ada yang jawab. Saya ini deh, saya kasih informasinya gini. Jadi dari sini kita punya informasi Q per T itu sebanding. Sebanding dengan K. Ya, ini relasi ya, relasi dengan K. Terus kemudian Q per T ini ada hubungannya dengan A besar. Kemudian Q per T ini juga ada hubungannya dengan delta T, dan kemudian yang terakhir adalah Q per T di sini ada hubungannya atau ada relasinya dengan 1/L. Ya. Oke. Nah, jadi ini kalau ini namanya sebanding. Ya, ini sebanding. Sebanding atau berbanding lurus. Ini pun juga, ini pun juga. Nah, yang berbeda adalah yang ini. Dia berbanding terbalik. Gitu. Karena kenapa kalau berbanding terbalik? Karena dia 1/, gitu ya. Jadi kalau misalkan dia sebanding itu nggak pakai 1/. Nah, maka dari itu berarti ya jawabannya adalah si Q per T ini bergantung kepada ya si laju apa namanya luas penampangnya, terus perubahan atau perbedaan suhunya gitu ya kan. Nah, cuman karena ini berarti ini jawabannya A dan T ya, A dan delta T gitu untuk soal nomor 9. Nah, untuk soal nomor 10, nah ini jadi A dan delta T ya. Oke. Nah, nomor 10, benda bermasa bergerak alias di sini bermasa misalkan 200 kilogram gitu ya. 200 gram, 100 gram. Bergerak di bidang horizontal tanpa gesekan. Nah, berarti nggak ada gaya gesek ya. Gaya horizontal yang konstan bekerja selama misal saya sebut saja 10 sekon. Gaya horizontal konstan ini saya bilang 50 Newton deh gitu ya, 50 Newton. Ya sudah, untuk soal nomor 10 ini kalau digambarkan adalah ya kurang lebih seperti ini. Ada sebuah benda gitu ya kan. Nah, ini licin ya, jadi nggak saya kasih arsiran. Nah, didorong nih sebesar F sama dengan 50 Newton. Kemudian di sini ditanya nih VT-nya gitu. Nah, ini sama kayak di nomor 1 ini. Cuman bedanya adalah ini bukan pakai W gitu ya. Melainkan dia pakai di sini karena ada F ya, ada M-nya 100 gram. Berarti setara dengan 0,1 kg. Nah, maka untuk mencari ini kan ini GLBB ya. Nah, karena ini hukum 2 Newton pasti ada gaya. Terus dipercepat nih, pasti hukum 2 Newton. Nah, maka untuk mencari VT-nya adalah V0 tambah dengan A kali T. T-nya 10 sekon. A-nya dicari. Nah, maka untuk mencari A-nya pakai hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya 50 karena cuma ada satu gaya doang, sama dengan 0,1 kali A. Sama-sama kali 10. Ya. Jadinya berarti 500 sama dengan A, alias A-nya adalah 500
meter per sekon kuadrat. Ya sudah, berarti VT-nya itu yang dicari. V0-nya 0 tambah 500 kali 10. Berarti VT-nya adalah 5000 meter per sekon. Ya. Jadi nomor 10 ya jawabannya nggak ada ya, karena ini saya ngasal banget ya. Gitu. Jadi ini kalau misalnya udah hukum 2 Newton itu pasti ada kaitannya erat dengan yang namanya GLBB ya. Jadi ada ketika analisis hukum 2 Newton itu bisa juga dianalisis gerak lurus berubah beraturan ataupun gerak melingkar beraturan ataupun hukum 2 Newton tentang kalau ada rotasi ya rotasi gitu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya nggak? Halo, halo. Ada yang mau ditanya? Tidak? Sampai nomor 10 dulu. Belum ada, Kak. Belum ada. Yang lain? Nomor 9 tuh K itu apa, Kak? Apa tuh maksudnya? K itu simbolnya apa, Kak? Luas penampang. Oh, oke. Betul. A itu luas penampang. Delta delta T itu perbedaan suhu. Antara dua ujung. Terus habis itu panjang logamnya tuh L. Terus K itu adalah konduktivitas termal. Alias ini, cuman dicek ya di BMP-nya ya pakai simbolnya apa gitu, karena takutnya beda simbolnya. Tuh. Oke, masih ada lagi? Lanjut aja, Kak. Oke, enggak, soalnya kalau udah oke. Kalau emang udah nggak ada, saya mau tutup dulu. Kita bagi jadi beberapa sesi aja biar nggak cepat kelar ya. Oh iya, Karena iya. juga saya juga ada urusan Iya, sampai jam siap-siap. 9-an iya. Nah, daripada nanti takutnya juga ini nggak ada bahan buat belajar, nggak ada bahan buat review lah. Tapi di sini ujiannya ujian online kan ya? Iya. Iya, Nah, dapat di tanggal berapa? 27. Saya tanggal 22. 22 Desember. Iya, Oh, berarti seminggu setelah 2 UTM lah minggu ya. lagi. Oke. Iya. Ya, sama saya juga ada tuh. Saya tanggal 21 saya. Kalau yang ini ya udahlah masih cukup itu. Toh juga apa sih namanya? Di sini soalnya tuh tidak terlalu menjelimet sih sebenarnya. Jadi coba kalian kerjain aja dulu, gitu kan. Soalnya di sini tuh ada beberapa yang emang nggak bisa apa sih namanya? Mungkin bisa dikerjain, gitu ya. Ada juga yang nggak bisa ada yang bisa dikasih ini, ada juga yang nggak bisa dikasih. Kayak nomor 2 nih. Nanya hubungan yang benar apa? Ya nggak tahu. Orang pilihannya nggak ada, gitu kan. Nah, beda sama mungkin kayak nomor 11 atau nomor 13, 14, 15 ini masih make sense untuk dibuat soalnya atau kayak dikasih angka lah gitu. Jadi ada beberapa soal yang emang ini ya. Oke. Oke, kalau begitu kalau misalkan memang tidak ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, saya tutup dulu untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah join deh, yang sudah nimbrung ya sampai akhir. Dan dengan begitu saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih kembali. Oke, sip.